Ada apa dengan busur panah? Apa aja yang ada di dalamnya? Apa saja fungsinya? Nah, Kita bahas satu gitu. persatu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hangat, salam spotlight. Yeay, balik lagi di Ngotek Tak setelah Berabad-abad gitu. Aduh, yang namanya pekerjaan ya Coach ya. Betul. Jadi baru sempat bisa ngonten Ngotek Tak lagi sekarang. Dan apa sih yang mau kita bahas hari ini? Yang kita bahas hari ini udah kelihatan ya, ngejugrug si Almanjur di belakang. Berarti ada apa dengan busur panah? Itu ceritanya. Ada apa dengan busur panah? Apa aja yang ada di dalamnya? Apa saja fungsinya? Nah, kita bahas satu gitu. persatu. Ya. Oke, yang pertama Apa nih? bagian yang paling intim ya, yang kita pegang ini si racernya ini. Secara keseluruhan racernya. Oke. Ini pertama fungsinya dulu. Oke. Racer atau handle fungsinya adalah sebagai tumpuan dari limbs. Ya, tumpuan dari limbs yang mana secara geometri busur itu ditentukan hampir 70% oleh desain di handle-nya, bukan di limbs-nya. Kalau limbs urusannya dengan lecutan, nyaman tidak tarikannya. Urusannya itu. Tapi kalau dengan handle urusannya adalah istilahnya kalau motor itu sasisnya. Kalau lim itu engine-nya. Nah, itu bedanya. Racer itu pertama dari segi bahan ada yang kayu, ada yang alloy, ya kemudian ada yang karbon, magnesium dan lain sebagainya. Dan dari range harganya pun bervariasi. Betul. Ya. Ada yang mulai dari kisaran sekitar 500.000 sampai dengan yang puluhan juta. Betul. Nah, itu semakin mahal itu apa yang beda sih, Coach? Oke. Terkait untuk price ya atau harga, justru ada satu peribahasa yang mengatakan ada harga, ada kualitas. Nah, itu dari prinsip pasar seperti itu. Tetapi kembali lagi ke kejujuran si seller sendiri dan kembali lagi ke kenyamanan diri sendiri. Gitu. Jadi semakin mahal racer itu biasanya yang membuat racer itu mahal. Yang pertama pasti brand. Yang pasti brand. Yang kedua adalah bahan. Yang ketiga adalah bagaimana racer itu dibuat. Apakah dia di cast atau CNC? Oke. Yang berikutnya baru desainnya. Tapi ada salah satu salah satu brand yang menurut saya sangat mendominasi ya. Betul. Dia yang punya desain formula. Inisial H. Benar. Dia punya desain formula tapi diizinkan untuk merek MK untuk menggunakan desain formula tersebut. Dan saya juga belum paham pasti brand manakah yang memiliki lisensi atau hak cipta terkait formula sendiri, tapi dengan dari harganya sudah terlihat jelas. Brand H tersebut yang formulanya itu luar biasa mehong. Gitu. Intinya kalau harganya semakin mehong berarti tingkat kenyamanan untuk si pemakainya juga lebih tinggi ya? Lebih tinggi tingkat kenyamanan, lebih ke teknologinya sih. Ya, yang dibelinya itu adalah teknologinya. Ya. Risetnya itu yang mahal itu yang mahal. Seperti the one and only one, si banteng merah yang dipegang oleh Papa Sindu. Punten kita toel sedikit. Saya belum pernah megang seperti apa bentuknya, tapi ketika dilihat dari geometrinya itu sangat berbeda dengan racer yang bertebaran di muka bumi ini. Gitu. Ada lagi CDWF punyanya Cosmomod yang digunakan oleh Bapak Ketum kita, CDWF yang warna hitam kalau tidak salah. Itu khusus barebow dan geometrinya sangat berbeda. Geometrinya berbeda. Jadi harga itu dilihat dari yang tiga tadi. Ya. Salah satunya adalah desain. Kapan-kapan kita culik orangnya yang tadi disebutin. Mudah-mudahan mau ntar kalau sama kita. Amin. Dari racer kemudian ke limbs. Tadi itu sudah disebutkan bahwa lim itu engine-nya. Betul. Nah, limbs yang bagus itu yang seperti apa sih? Limbs yang bagus adalah limbs yang nyaman dan bisa mendongkrak skor si pemanah. Itu. Dari segi bahan,
lebih prefer mana nih untuk digunakan? Oke, untuk yang tadi pernah pertanyaannya yang bagus yang bagaimana. Tetapi yang worth it itu yang bagaimana sekarang kan? Ya. Yang worth it itu jelas yang pertama bahan. Yang keduanya adalah geometri limbsnya. Seperti yang kita ketahui, merek yang saya gunakan itu geometrinya beda dengan yang lain-lain. Ya. Itu soalnya memberikan rasa yang berbeda ketika ditarik. Betul sih emang. Nah, itu yang paling proper tuh gitu. Tapi yang bagaimana sekarang jenisnya? Apakah yang monolit ataukah yang laminasi? Laminasi juga ada beberapa jenis ya. Ada wood core, ada foam core, ada cross carbon, ada laminated carbon. Ya, itu beda-beda peruntukan sebetulnya. Banyak juga ya. Kayaknya mending nanti kita bahas untuk lim ini bisa di konten khusus. Tapi intinya sekarang adalah fungsi dari lim itu. Limbsnya itu adalah sebagai yang kita bahas tadi adalah engine. Jadi limbs itu yang mendorong anak panah. Yang melecutkan anak panah itu bukan handle tapi limbs. Karena limbs yang ditarik itu sebetulnya bukan tali. Tapi limbsnya yang berubah. Limbsnya yang jadi berubah bentuk, gitu ya. berubah kurvanya. Nah, itu. Dan ini limbs itu juga ada beberapa jenis seperti tadi ada wood carbon, foam carbon dan monolit. Itu ketiganya berbeda karakter. Seperti yang kita ketahui, meskipun sama, tapi brand yang berbeda, rasanya akan berbeda. Betul. Ya. Saya pernah narik 20 lbs yang harga under 1 juta dengan Mang UU, jauh beda. Jauh banget ya. Jauh banget. Speednya dapat yang mana? Mang UU. Ya jelas, Mang UU. Nah, itu yang monolit carbon. Sekarang yang wood carbon atau wood carbon. Wood core dan bambu core seperti yang dipakai di merek H itu saya pernah menggunakan yang wood core-nya. Itu sangat nyaman ketika ditarik. Memang betul yang dikedepankan adalah comfort-nya. Tapi ketika speed dan durability sudah jelas ya, H itu dapat. Tapi secara speed kita bersaing. Masing-masing merek punya unggulannya masing-masing. Berikutnya Cewin itu unggul dengan yang foam carbon. Ada grafin ya. Foam grafin dan karbon di mix. Itu rasanya yang Cewin itu karakternya khas. Yang Korea punya seperti merek C juga khas. Karakternya demikian. Sama-sama peg. Tapi kembali lagi speed bersaing di ketiga ini. Mana yang lebih cepat speednya? Jack Keminsky pernah mencobanya. Dia bukan saya ngomong. Jack Keminsky yang notabene beliau Olimpian ya. Olimpian. Satu lagi nih tentang lim. Kan limbs itu satu pasang ya, atas bawah. Betul. Dan dari pabrik itu sudah ada tandanya upper dan lower. Betul. Itu memang berbeda ataukah kita bebas aja atas di bawah, bawah di atas gitu secara default? Kalau untuk defaultnya pabrikasi sudah jelas, pabrikasi ngitungnya riset ya. Risetnya bertahun-tahun dengan alat yang sangat-sangat canggih. Itu upper lower jelas berbeda. Untuk settingannya bagaimana itu kembali lagi ke arternya sendiri. Tapi secara default lim bawah akan bekerja sangat keras karena dibanding dengan lim atas. Karena ya tadi kita narik itu bukan di titik senter busur, Pak. Ya, pivot busur kan di sini. Tapi kita narik di atasnya. Jelas kurva bawah akan lebih gede, akan lebih capek. Berarti secara kalau misalnya ini tenaga yang bawah itu harus lebih besar daripada yang atasnya. Ya. Betul, untuk menyeimbangkan dari titik tarik tersebut. Limbs selanjutnya yang menyatukan mereka berdua adalah si tali ini. Kebetulan merah juga ya, benang merah. Biasanya itu berjodoh. Untuk masalah tali ini biasanya ada jumlah ply ya. Betul. Jadi kan kalau panjang tali kan menyesuaikan dengan panjang busurnya ya. Ada hitung-hitungannya tersendiri. Nah, kalau dari segi jumlah ply-nya itu berpengaruhnya ke apa sih, Coach? Untuk jumlah ply saya mohon izin dulu deh kayaknya ke suhu Maestro Papa Tembak dan Mang Imad yang sudah sangat hafal sekali dengan string ini. Kebetulan string saya juga semua dari beliau semua yang ada di sini top. Untuk jumlah play itu tergantung kepada kebutuhan. Dari mana kita tahu kita harus menggunakan calorie curve ya, Bersab Coach. Dari Bersab. Jadi berapa jumlah dari bahan itu akan mempengaruhi kepada jumlah play. Misalnya kita bahannya sama. Taruhlah bahan yang kita pakai merkuri, BCY, BCY, merkuri. Jumlah play-nya akan berbeda ketika kita menggunakan LBS yang berbeda, spin yang berbeda, atau LBS sama spin yang berbeda.
Itu tergantung dari nanti ketika larinya seperti apa, dia mau dengan jumlah play yang berapa play. Gitu. Berarti kalau untuk setting awal kita harus ada defaultnya, ada beberapa macam string ya mungkin ya, ketika kita sudah memutuskan untuk menggunakan racer ini, limbs ini dan arrow ini, kita mau setting stringnya nih, berarti kita harus coba dulu nih beberapa macam, nanti enak yang mana. Betul. Gitu ya. Tapi biasanya para maker itu sudah dia mempunyai ada rumusnya lah, ada rimbonnya gitu. Dia udah mempunyai perhitungan sendiri ketika customernya minta yang bagaimana, nanti ada saran yang berapa play. Kita kalau jumlah play-playan gitu, insya Allah nanti kapan-kapan kita mampir ke Papa Tembak, langsung kita gangguin orangnya langsung. Kita berguru langsung. Bocorin aja ilmunya semua. Oke. Ini berikutnya. Berikutnya. Nah, ini dulu deh. Arrow race ya? Arrow race. Race. Arrow race itu kan ada dari yang termurah lah, dari puluhan ribu sampai ada yang ratusan ribu, bahkan ada yang jutaan. Kalau yang puluhan ribu kan memang tidak bisa di-adjust ya. Sudah yang plastik biasanya atau ada magnetik yang biasa ya. Seperti itu kan tidak bisa di-adjust. Nah, pertanyaannya untuk yang mahal-mahal begini kan bisa di-adjust. Di-adjust itu apa sih yang di-adjustnya dan untuk apa dia di-adjust? Untuk arrow race ya, kita ketahui bahwa arrow race murah belum tentu murahan. Worthy juga kadang-kadang ya. Kadang-kadang itu yang paling cocok buat kita gitu. Kita beli yang jutaan, nggak taunya yang 15.000 yang cocok buat kita gitu. Itu kembali ke selera. Jadi arrow race itu kita sama tahunya, arrow race itu adalah untuk mengistirahatkan anak panah sebelum ditarik. Ya, makanya namanya arrow race. Tapi fungsi lain di arrow race adalah menahan tumpuan. Terutama untuk berbower, arrow race itu untuk menahan tekanan arrow. Jadi arrow itu ada neken dulu ke bawah. Tapi tidak semua pemanah demikian, tergantung dari teknik yang digunakan. Ya, makanya Kang Teta ketika masih pakai busur Korea, dia oke-oke aja. Ya, tapi ketika pakai Mang Uu, pusing sendiri dia akhirnya maksa beli, akhirnya yang magnetik demikian. Ya seperti itu. Terus yang berikutnya yang di-adjust adalah ketinggian. Karena arrow itu harus betul-betul pas sentuh dengan piston button ini. Harus benar-benar tengah-tengah gini ya. Ya, jadi touching shaft itu harus betul-betul di senternya diameter ini. Nah, kalau yang arrow yang mehong, itu biasanya ada adjustmentnya. Yang pernah kita bahas di konten sebelumnya, arrow race, nah ada adjustmentnya. Kalau yang plastik itu kan udah mati ya, lengannya. Nah, lengannya udah mati. Jadi kita paling naiknya atas atau bawah peletakan si arrow race tersebut. Gitu. Dicari semana tingginya supaya si badan shaft itu betul-betul center. Berarti kalau seperti itu ketika kita mengganti diameter arrow harus di-adjust lagi. Betul sekali. Betul sekali. Nah, ini temennya arrow race nih yang di sini. Plunger button. Ya. Sudah pernah kita bahas juga memang sebelumnya ya. Ada banyak kita ulang lagi. Intinya deh, fungsinya button itu apa sih? Fungsinya button dari beberapa literatur yang pernah kita pelajari, fungsi button itu yang pertama adalah mereduksi paradox error. Ya. Mereduksi paradox error itu yang pertama, tugas fungsi utamanya adalah itu. Yang keduanya adalah mereduksi atau menolong bagi yang spinnya kurang cocok. Terutama yang spinnya terlalu lentur. Berarti dia mendorong ke kiri ya? Ya, yang kita ketahui kan ketika arrow terlalu lentur di recap ya, arrow terlalu lentur itu akan lari ke kanan. Itu apa istilahnya ya? Itu weak. Weak terlalu lentur. Kita dorong dengan plunger button. Kita mainkan center shoot ataukah tensionnya hard, medium atau soft. Jadi bisa dari center shootnya si arrow-nya lurus ke depan apa agak mencong ke kiri. Betul. Kalau yang terlalu lentur arrow-nya. Atau bisa juga mungkin si buttonnya ini diganti dengan yang keras ya. Betul. Si pairnya itu. Springnya diganti dengan yang keras. Oke, ini yang deket deh ini buat di Olimpik ya. Clicker. Bahannya banyak. Ada yang dari ini mungkin ini bahannya metal ya. Persisnya saya nggak tahu. Tapi mereknya emang ya biskuit better. Kesebut juga kan. Nah, ini banyak banget fungsinya dan banyak banget ukurannya. Dari mulai yang tebal, yang tipis gitu. Tapi fungsinya sama. Yang pertama untuk draw check.
Oke. Jadi draw check itu kalau kompon udah fix, peak draw-nya udah di situ. Gitu ya. Nggak mungkin dia panjang lagi. Kalau panjang lagi berarti modulnya ngaco. Betul. Ya, modulnya bisa muter tuh, loncer berarti ya. Nah, kalau di recurve itu kan dia mau ditarik sepanjang apapun, kalau mampu pasti akan lebih memanjang lagi. Sampai arrownya jatuh? Sampai arrow jatuh misalnya, atau sampai stringnya lepas dari busurnya, tip limbsnya misalnya gitu. Tergantung. Tapi intinya adalah ini untuk draw check. Jadi digunakan untuk pemanah Olimpik supaya draw-nya tetap konstan. Segitu-gitu aja. Kan kalau misalnya kita draw terlalu pendek, yang tadinya tension buttonnya pas bisa jadi terlalu keras. Iya. Karena draw-nya pendek sehingga power yang keluar dari busur berkurang. Betul. Tapi kalau dengan menggunakan draw check seperti ini, si power busur itu akan konstan. Stabil. Sehingga tidak mengganggu dengan settingan, tidak terganggu oleh settingan plunger. Seperti itu. Oke, tadi kita sudah membahas racer, kemudian limb, string, arrow rest, plunger, dan clicker. Selanjutnya kita bahas apa lagi? Tunggu di episode selanjutnya. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen. Salam hangat, salam Spotline.